Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan anak-anak Ibu untuk hadir di dalam Zoom kita. Nah, baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan kembali kegiatan kita, belajar kita mengenai layanan informasi, mengenai manajemen waktu. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke, tetap semangat ya Ananda semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja. Semua dilindungi dari segala macam penyakit. Dan tetap semangat untuk selalu mengikuti kegiatan kita, walau kita berada di dalam keadaan daring, yang dimana karena COVID-19. Oke, baik. Teman-teman yang lain yang belum hadir, mungkin masih terkendala jaringan atau apa ya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita lanjutkan. Apakah Ananda semua sudah siap mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Siap, Bu. Siap. Oke, yang lain apakah sudah siap mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Siap, Bu. Oke, siap. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan layanan kembali dengan layanan informasi mengenai manajemen waktu. Baik, di mana tujuan dari layanan ini mengenai manajemen waktu adalah agar Ananda semuanya, anak-anak ibu yang cantik ini, yang ganteng ini, dapat memanajemen waktunya. Nah, agar di dalam kehidupan sehari-hari dapat memanajemen waktu dengan baik. Oke, apakah anak ibu tahu apa itu manajemen waktu? Nah, coba silakan ibu mau dengar suara anak ibu yang cantik nih. Apa itu Mora? Manajemen waktu. Manajemen waktu adalah proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dalam proses agar maksimal. Oke, Mora Bahtiar, bagus. Manajemen waktu, kegiatan atau aktivitas yang dilakukan untuk mengatur waktu. Oke, bagus. Lanjut. Siapa lagi yang bisa berpendapat? Apa itu manajemen waktu? Oke, mana nih anak ibu yang cantik-cantik yang ganteng? Suaranya. Coba Kaila, ibu mau dengar. Apa itu manajemen waktu? Agar membuat diri lebih disiplin ke depannya. Oke, membuat diri kita agar ke depannya menjadi seorang yang disiplin. Bagus. Lanjut, coba yang lain juga berpendapat apa itu manajemen waktu. Silakan, anak ibu yang ganteng nih. Siapa ada yang berani berpendapat? Coba ibu mau dengar Ergi. Ergi Fernando, apa itu manajemen waktu?
Silakan Ergi. Rehan, apa itu manajemen waktu? Anissa, apa itu manajemen waktu? Baik, Bu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu. Menurut saya, manajemen waktu itu bagaimana cara kita mengatur waktu kita, Bu, agar kita dapat mengatur waktu kita dengan baik. Mengatur waktu di sini maksudnya mengatur waktu dalam hal belajar ataupun mengatur waktu dalam hal bermain, gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, bagus anak ibu yang cantik pendapatnya. Oke, manajemen waktu tadi seperti mengatur waktu, terutama tadi anak ibu dengar ada menyampaikan seperti dalam belajar. Oke, bagus itu. Oke, masih ada anak ibu yang ganteng, yang cantik ini ingin berpendapat. Apa itu manajemen waktu? Coba silakan. Pengontrolan diri dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Oke, pengontrolan diri dalam kehidupan sehari-hari. Pengontrolan waktu maksudnya, Bu. Apa? Pengontrolan waktu. Oke, bagus, benar. Pengontrolan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Cakep kamu, Suci, pendapatnya. Oke, ada lagi yang bisa berpendapat. Apa itu manajemen waktu? Itu tadi namanya Suci ya. Suci. Oke, siapa lagi? Alvira Ayunda. Dawaul Khairi. Oke, sepertinya anak ibu yang ganteng, yang manis, dan menunggu apa itu. Oke. Membagi waktu. Membagi waktu. Oke, bisa juga, benar Dawaul. Bagus, keluar juga suara yang ganteng. Oke, jadi manajemen waktu itu kosakata yang berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Jadi yang tadi bilang ada mengatur juga benar. Nah, sehingga manajemen waktu itu adalah tindakan atau proses perencanaan dan secara sadar melakukan kontrol atas jumlah waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, atau produktivitas. Nah, jadi prinsip utama dari pengelolaan waktu secara efektif adalah pembagian waktu yang efektif untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi waktu untuk belajar. Nah, tadi ada teman yang berpendapat seperti waktu untuk belajar, katanya, waktu untuk bekerja, dan kegiatan sosial maupun waktu bagi diri sendiri untuk bersantai. Jadi, manajemen waktu itu adalah bisa dikatakan tadi pengaturan waktu dalam kegiatan sehari-hari. Nah, jadi misalnya kita membagi-bagi waktu kita agar kegiatan yang kita lakukan itu dapat tertata dengan baik, dapat tersusun dengan baik, dapat terlaksanakan dengan baik, dan agar kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa terjalankan, terbagi dengan efektif, dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Untuk dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara tepat, maka perlu adanya jadwal kegiatan yang disusun, sehingga apa yang dilakukan memiliki tujuan. Nah, pada hakikatnya kegiatan anak-anak dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada kegiatan rumah, ada kegiatan sekolah, ada kegiatan sosial. Nah, Ibu mau dengar, kalau kegiatan rumah, kira-kira seperti apa sih
Nah, coba anak ibu sampaikan, ibu mau dengar. Yohananda, kalau kita melakukan kegiatan di rumah, apa aja contohnya? Membantu orang tua misalnya. Nah, itu kegiatan di rumah apa bukan? Ya, Bu. Oke, kegiatan di rumah. Kemudian apalagi sih kira-kira kegiatan yang dilakukan di rumah? Mengerjakan PR. Mengerjakan PR. Oke, bagus. Nah, kemudian apa lagi? Kegiatan di rumah. Membantu orang tua, mengerjakan PR tadi. Apa cuman itu kerjaan kita di rumah? Mungkin ada waktunya istirahat, ya kan? Nah, kalau kegiatan Ananda di sekolah, seperti apa coba? Ayo, jadi seorang siswa harus tahu nih kegiatannya di sekolah apa saja. Belajar. Oke, belajar. Bagus. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas? Termasuk enggak? Iya, Bu. Ya, Bu. Mengikuti organisasi, Bu. Oke, mengikuti organisasi. Nah, apa lagi? Yuk, ada anak ibu yang masih tahu? Apa saja sih kegiatan-kegiatan di sekolah? Piket. Piket, mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah sebagai siswa. Oke. Kemudian, kira-kira di sekolah kita harus mematuhi enggak ya peraturan sekolah? Iya, Bu. Iya, oke. Nah, kemudian juga ada kegiatan sosial. Nah, kira-kira kegiatan sosial itu apa saja? Bermain, Bu, bersama teman. Kan itu bisa hubungan sosial. Kemudian, Ananda kira-kira sudahkah memanajemen waktunya dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari? Yuk, coba. Ibu mau dengar. Sudah memanajemen waktunya dengan baik apa belum? Yohananda, jangan takut, jangan ragu. Apakah Ananda sudah mampu memanajemen waktunya dengan baik? Belum, Bu. Oke, belum. Oke, nah ini Ibu punya contoh. Ini Ananda bisa melihat contoh-contoh mengenai manajemen waktu. Di sini ada misalnya dari jam 5 sampai jam 5.10. Nah, habis Ananda bangun kan berarti Ananda melaksanakan sholat subuh. Kemudian ada lagi waktunya jam 5 sampai jam 6, Ananda persiapkan diri Anda untuk berangkat ke sekolah. Kemudian atur lagi jam 6.30 berangkat ke sekolahnya. Nanti jam 7 sampai jam 12 melakukan kegiatan belajar di sekolah. Nanti setelah itu jam 12.30 Ananda melakukan sholat zuhur. Baik itu berjamaah di sekolah ataupun kalau sudah pulang dari sekolah Ananda bisa melaksanakannya di rumah.
Nah, kemudian jam 13 sampai jam 2, misalnya jam 1 sampai jam 2, Ananda mengatur waktu untuk beristirahat. Kemudian jam 2 sampai jam 3, misalnya tuh membantu orang tua. Nanti jam setengah 4, 15.30 itu melaksanakan lagi sholat asarnya. Nah, nanti jam 7 sampai jam 8 Ananda belajar. Tapi jangan lupa nanti kan setengah 8-nya itu ada sholat isya. Jadi Ananda harus melaksanakan sholat isya. Kemudian jam 9 Ananda mulai istirahat dengan tidur. Karena nggak boleh ya terlalu tidur lama-lama juga. Nah, jadi itu tadi contoh-contoh dari memanajemen waktu. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari memanajemen waktu itu? Coba nih, Ibu mau dengar pendapatnya apa? Manfaat dari memanajemen waktu. Silakan Ananda. Coba Mora. Apa manfaat dari memanajemen waktu? udah Oke, Mora, bagus. Nah, kemudian coba Pasan. Apa sih manfaat dari memanajemen waktu itu? Lebih banyak kebebasan waktu, Bu. Lebih banyak kebebasan waktu karena telah memanajemen waktu. Oke, coba RG. Apa manfaat dari memanajemen waktu? RG? Apakah RG ada di dalam Zoom? Coba Al-Fazri. Apa manfaat dari memanajemen waktu? Al-Fazri. Oke, coba lagi ke Dawaul. Apa manfaat memanajemen waktu? Silakan Dawaul. Oke, suaranya belum terdengar. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, manfaat dari memanajemen waktu itu bisa menjadi mantap dan semangat untuk menjalani hidup. Karena apa? Karena kita telah mengatur waktu kita, sehingga kita dapat mengetahui apa saja kegiatan selanjutnya yang akan kita laksanakan. Sehingga dalam mengatur waktu itu, kita sudah menjadi mantap dan kita akan menjadi semangat untuk menjalani kehidupan kita atau waktu-waktu kita selanjutnya. Nah, kemudian bisa jadi tahu apa dan bagaimana cara mengisi hidup ini, karena kita telah tahu bagaimana esoknya yang akan kita laksanakan karena telah mengatur waktu dari sebelumnya. Kemudian dengan kita memanajemen waktu, maka dapat mencapai cita-cita atau tujuan hidup yang dikehendaki karena kita telah mengatur dan kita bisa menjadi seorang yang bisa jadi tepat waktu juga. Sehingga kalau orang tepat waktu itu banyak disukai oleh orang. Sehingga bisa membuat cita-cita kita juga menjadi lebih baik. Kemudian, dengan memanajemen waktu, maka akan terhindar dari keterdesakan waktu dan dari jebakan kegiatan yang tak perlu.
Contoh, dengan kita sudah mengatur waktu, maka kita sudah bisa mengatur kegiatan apa yang akan kita laksanakan, sehingga tidak ada lagi yang terdesak. Contohnya anak ibu besok mau ada PR malam ini baru ngerjakan. Biasa begitu kan? Sistem kebut semalam, jadinya anak ibu menjadi terdesak. Nah, dengan anak ibu dapat memanajemen waktu, supaya anak ibu dapat mengerjakan lebih cepat lagi, sehingga ketika besok tugas itu akan dikumpulkan, anak ibu menjadi tenang dan tidak terdesak lagi dengan tugas yang belum dikerjakan. Selanjutnya, tips dalam memanajemen waktu. Nah, ada juga tips dalam memanajemen waktu. Itu ada penetapan tujuan. Kenapa kita harus menetapkan tujuan? Karena biar kita tahu apa tujuan kita dengan mengatur waktu ini, sehingga apa yang kita lakukan nantinya sudah ada tujuannya, sudah tertuju, agar tidak terburu-buru lagi ke depannya. Dan kemudian mulailah dengan membuat prioritas. Nah, contohnya, kita telah mengatur waktu. Jadi, ada kegiatan yang lebih penting itu, maka bisa kita buat prioritas. Tahu kan prioritas itu apa? Halo Ananda semuanya? Oke, prioritas itu yang menjadi nomor satu, yang menjadi harus kita utamakan. Jadi, buatlah kegiatan yang ingin kita lakukan itu menjadi prioritas terlebih dahulu, sehingga kita dapat mengatur yang perlu itu untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Kemudian, buatlah jadwal sebagai alat bantu memanajemen waktu. Contohnya seperti tadi, sudah ada contoh, maka kita buat lagi jadwalnya, sehingga kita dapat mengatur waktu kita dengan baik. Kemudian, belajar disiplin dan tidak menunda pekerjaan. Karena dengan kita menunda pekerjaan, kita bisa menjadi terdesak di kemudian harinya, di keesokan harinya. Nah, jadi belajarlah disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam melakukan segala hal, sehingga hidup kita itu menjadi tertata. Apa kegiatan sehari-hari yang kita ingin lakukan itu menjadi oke gitu. Nah, kemudian upayakan selalu fokus dan tuntaskan setiap pekerjaan Anda. Nah, kita kan sering, Ananda pasti sering ada kegiatan saat ini, terus nantinya ada kegiatan juga. Nah, harusnya yang sekarang diutamakan, ternyata Ananda berubah ke pindah ke sebelahnya. Padahal kegiatan sekarang harus dilakukan terlebih dahulu. Jadi, fokus dulu kalau memang sedang melaksanakan kegiatan saat ini, Ananda harus laksanakan yang ini dulu. Nah, tuntaskan dulu pekerjaan itu. Nah, jadi upayakan selalu fokus dan tuntaskan setiap pekerjaan dahulu biar semuanya tersusun dan tertata. Kemudian, Ananda tentukan deadline dan tepati. Seringkan anak ibu mengundur waktu dalam mengerjakan tugas? Halo anak ibu? Ananda, mana suaranya? Halo Ananda? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, terdengarkan suara ibu? Terdengar, Bu. Oke, nah, Ananda sering kan kadang dalam mengerjakan tugas suka deadline-deadline? Iya, Bu. Nah, jadi Ananda
boleh deadline, tapi harus ditepati pula dalam pengerjaannya, sehingga manajemen waktu Ananda itu dapat terlaksanakan dengan baik. Kemudian juga jangan lupa untuk beristirahat, karena tubuh kita sangat penting, sangat butuh, sangat diharuskan untuk beristirahat dan tidak boleh kelelahan. Karena kalau kita hidupnya sehat, maka akan mudah pula kita melakukan segala kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa hambatan dalam memanajemen waktu? Yananda? Coba Suci Amelia. Kenapa kadang kita menggunakan waktu itu kurang baik? Suci Amelia. Ya, Bu. Nah, coba kira-kira apa sih yang menjadi hambatan, yang jadi penghalang dalam mengatur waktu kita dengan baik? Suka nunda-nunda, Bu. Apa? Suka menunda-nunda, Bu. Oh, suka menunda-nunda suatu pekerjaan. Oke, bagus. Coba Kaila. Apa yang menjadi hambatan? Sama kayak Suci, Bu, ngerjain, misalnya kalau ada tugas lain, ngerjainnya waktu udah kepepet baru dikerjain. Oke, berarti SKS ya, sistem kebut semalam. Nah, ya kebanyakan siswa sukanya menunda-nunda. Besok mau dikumpul, baru malam ini dikerjakan. Oke, bagus Suci sama Kaila pendapatnya. Coba Ibu mau dengar pendapat dari Rehan. Apa sih yang menjadi hambatan dalam manajemen waktu, Rehan? Terlalu lama tidur, Bu. Terlalu lama tidur, jadi sudah menikmati PW-nya tidur. Oke, bagus. Coba, Mora, apa yang menjadi hambatan dalam memanajemen waktu? Dalam mengatur waktu? Mendahulukan pekerjaan darurat, mendesak sebelum mendahulukan pekerjaan darurat mendesak sebelum menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang penting, Bu. Oke, lebih mendahulukan yang mendesak berarti ya. Oke, Ya. oke bagus Mora. Coba Pasan Adlu. Apa yang menjadi hambatan biasanya dalam mengatur waktu? Maka kamu mengatur waktu kamu kadang kurang baik. Lalai, Bu. Oke, bagus. Lalai, karena lalai. Oke. Razik. Al-Hashibi. Hasbi. Apa yang kadang menjadi kendala, hambatan dalam memanajemen waktu, dalam mengatur waktu? Pak Razik? Apakah Razik ada di dalam Zoom? Coba lagi. Zikrullah. Zikrullah, apa yang menjadi hambatan dalam memanajemen waktu? Dawal Kairi. Di Fazri. Oke.
Kalau sudah nggak ada lagi, nih. Kadang yang menjadi hambatan dalam mengatur waktu dalam kehidupan sehari-hari itu bisa karena rasa malas. Tadi seperti yang PW dengan tidur, jadinya males mau ngapa-ngapain lagi. Terus bisa juga karena ragu-ragu untuk mengerjakan. Kemudian yang suka menunda-nunda, tadi menunda-nunda tugas, besok baru mau dikumpul, hari ini baru mengerjakan, malam ini baru mau mengerjakan, sehingga menjadi terdesak. Nah, kemudian suka menyia-nyiakan waktu. Sudah lagi ada waktu luang, malah main handphone, lama-lama di depan handphone. Kemudian merasakan kekurangan waktu. Oke, sampai di sini. Apakah ada komentar atau tanggapan mengenai materi kita pada hari ini, Ananda? Tidak, Bu. Tidak. Jadi, apakah Ananda sudah paham dengan materi yang disampaikan hari ini? Insya Allah paham. Jadi, Ananda semuanya apakah udah bisa memanajemen waktu dengan baik? Sudah, Bisa, Bu. Sudah, Oke, Bu. bagus. Jadi udah tahu ya cara-caranya memanajemen waktu dengan baik. Nah, Iya, Bu. coba Ibu minta Ananda saat ini ambil kertas sama pena. Coba Ananda tulis satu contoh saja tentang memanajemen waktu Ananda sendiri. Coba untuk satu hari saja misalnya. Oke, silakan Ananda bikin contoh di dalam kertas, kemudian nanti Ananda sebutin. Oke, apakah ada yang sudah selesai membuat manajemen waktunya? Belum, Untuk Bu. Oke, silakan. Bikin dulu selesaikan ya. Untuk satu hari ini saja contohnya. Nanti kalau sudah ada selesai, silakan sebutin namanya. Coba Kayla, bagaimana manajemen waktu yang Kayla buat contohnya? Masih belum, Bu. Oke, Rehan? Coba Maura Bahtiar, gimana manajemen waktu contohnya untuk satu hari Maura? Ini Pasan Adlur Rahman, Zikrullah, Daul, Di Fazri,
Oke, ada yang sudah? Coba ada yang berani mencontohkan tentang manajemen waktunya? Oke, coba siapa yang berani menyebutkan contoh dalam manajemen waktu? Saya boleh, Bu? Oh, boleh, silakan, Nak. Kalau saya, Bu, dimulai dari bangun pagi. Saya bangun pagi jam 6 Oke. dan kemudian jam 6 sampai jam 6.15 saya membersihkan tempat tidur dulu, lalu kemudian saya mandi. Kemudian dari jam 15 sampai jam 7 saya sarapan. Oke. Kemudian dari sarapan sambil mempersiapkan berangkat sekolah. Kemudian dari jam itu tadi jam 6.15 sampai jam 7. Nah, kemudian jam 7 sampai jam 7.30 saya berangkat ke sekolah. Nah, sampai sekolah jam 7.30. Jam 7.30 sampai nanti jam 12 siang saya belajar di sekolah. Kemudian jam 12 sampai jam 12.30 saya pulang ke rumah. Jam 12.30 sampai jam 2.30 saya istirahat di rumah. Kemudian jam 2.30 sampai jam 4 saya membantu orang tua saya bersihkan rumah, menyapu, mencuci piring. Kemudian dari jam 14 sampai jam 15 maksud saya jam 16 sampai 17, jam 4 sore sampai jam 5 sore saya bermain dengan teman. Kemudian dari jam 5 sore sampai jam 6 saya begitu seterusnya, Bu. Oke, bagus, Terima Nak. kasih. Oke, bagus pendapat anak Ibu. Berarti anak Ibu ini sudah bisa mencontohkan cara memanajemen waktunya dengan baik ya. Oke, bagus. Nah, semoga anak Ibu dapat memanajemen waktunya selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Nah, coba pendapat anak Ibu yang lainnya, yang ganteng, yang manis, apakah ada yang bisa berpendapat? Kaila, sudah? Anissa? Suci? Mora? Ini lagi, Bu. Oke. Coba Suci. Lagi bikin. Lagi bikin. Nah, coba seberapa yang sudah jadinya aja. Coba Ibu mau dengar contohnya.
Jam 5.30 bangun pagi, habis itu langsung mandi. Oke. Tuh, selesai mandi, jam 5, berapa tuh? Jam 5.40 bersihin tempat tidur. Terus jam 5:10 sholat subuh. Terus jam 5.30 sampai jam 5.45 baca Asmaul Husna. Jam 5.45 sampai jam 6 tadarus. Jam 6 sampai jam 7.30 bersih-bersih rumah. Jam 7.30 sampai jam 7.40 mencuci baju. Jam 7.40 sampai jam 7 sarapan pagi. Jam 7 sampai jam 12 belajar. Jam 12 sampai jam 12.15 istirahat. Jam 12.15 sholat zuhur. Jam 12.30 sampai jam 12.40 ngangkat pakaian sama melipat baju. Habis itu jam 12.40 sampai jam 13 istirahat sebentar. Jam 13 sampai jam 14 belajar. Jam 14 sampai jam 14.10 sarapan siang. Jam 14.10 sampai jam 15.30 belajar lagi. Jam 20 sampai jam 15.40 sholat asar. Jam 15.45 sampai jam 6 mandi. Jam 16 sampai jam 18 istirahat. Terus jam 18.30 sampai 18.40 sholat maghrib. Jam 18.40 sampai jam 19 tadarus. Habis tadarus istirahat. Terus jam setengah 8 malam sholat isya. Habis itu istirahat, nanti jam 9 tidur lagi. Oke, bagus banget pendapat anak Ibu Suci. Oke, ini pinter ya, ngatur waktunya. Oke, bagus. Nah, berarti anak Ibu sudah ada beberapa teman yang mencontohkan tadi. Berarti anak Ibu udah mulai bisa mengatur waktunya untuk kedepannya. Baik, kalau itu apakah masih ada yang ingin memberikan contoh atau menambahkan atau menanggapi? Oke, baik. Jika tidak ada, sampai di sini berarti anak Ibu sudah paham ya mengenai manajemen waktu. Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, ada nggak yang bisa menyimpulkan apa kegiatan yang kita pelajari pada hari ini? Coba Ibu mendengar pendapat anak Ibu yang ganteng manis ini untuk menyimpulkan mengenai materi manajemen waktu yang kita bahas pada hari ini. Coba silakan. Yuk, siapa anak Ibu yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Suci bisa, Bu. Oke, Nak, silakan coba. Manajemen waktu sangat penting karena dengan manajemen waktu seseorang akan bisa lebih memanfaatkan waktu dengan baik agar hidup juga bisa lebih disiplin dan teratur. Betul, bagus banget Suci pendapatnya. Oke, ada lagi yang ingin berpendapat atau yang bisa menyimpulkan apa kesimpulan kita pada hari ini? Udah, Bu. Mana, Bu? Nah, coba Mora, silahkan. Waktu yang kita punya adalah 24 jam dalam sehari. Untuk bisa mempergunakannya dengan tepat dan efisien menurut kebutuhan masing-masing setiap individu, hanya saja tidak semua orang mengerti dan menggunakan waktu yang mereka punya dengan sebaik mungkin dan juga bahkan mulai untuk memahami konsep waktu yang berharga. Karena inilah
adanya istilah pemberdayaan yang penerapan tim manajemen waktu atau kayak memanfaatkan waktu gitu, Bu. Oke, bagus Mora. Berarti kita memanfaatkan waktu itu memang harus dengan sebaik-baiknya ya. Karena waktu itu ibarat kata yang sering kita dengarkan, waktu adalah uang. Nah, waktu tidak akan bisa kita kembalikan lagi. Jadi, waktu terus berjalan, maka dari itu manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik mungkin agar kita menjadi orang yang beruntung dan tidak menjadi orang yang merugi. Oke, baik sampai sini. Apakah masih ada yang ingin menambahkan lagi kesimpulannya? Oke, jika tidak ada, berarti anak ibu sudah paham ya mengenai manajemen waktu ini. Sudah paham Ananda semuanya mengenai manajemen waktu? Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, bagus. Kalau sudah paham Ananda semuanya dengan manajemen waktu ini, nah semoga Ananda semua dapat manajemen waktu dalam kehidupan sehari-harinya dengan baik, dengan efektif, sehingga Ananda bisa memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin. Nah, jadi semoga untuk kedepannya Ananda bisa terus bersemangat dalam belajar, dalam mengikuti segala kegiatan belajar, dan semoga kita semua terlindung dari segala macam penyakit dan dapat belajar dengan baik. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya, dan Ananda teruslah bersemangat dalam belajar. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan Ananda semua pada hari ini. Maka dari itu, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, Ibu screen dulu, jangan keluar. Oke, Ananda, terima kasih.